Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia dari 6 EPGSD. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi saya dan untuk kita semua. Masyarakat kita telah akrab dengan melafalkan niat untuk beribadah tertentu. Karena hal tersebutlah yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, bahkan telah diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Contohnya, ketika ingin sholat berniat usolli fardhu maghribi, atau ketika ingin wudhu berniat nawaitu doa, dan lain sebagainya. Padahal niat adalah amalan hati dan hanya Allah yang mengetahuinya. Niat tempatnya di hati dan bukan di lisan. Setiap orang yang melakukan suatu amalan pasti telah memiliki niat terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang yang berakal yang memiliki ikhtiar untuk melakukan suatu amalan tanpa didahului oleh niat. Misalnya, seseorang disodori air, kemudian ia berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh tangan, hingga membasuh kaki. Tidak mungkin ia melakukan hal tersebut atau berwudu tanpa didahului oleh niat. Pasti dalam hatinya telah ada niat bahwa ia akan berwudu, maka ia melakukan gerakan wudu tersebut. Secara logika saja, bayangkan berapa banyak niat yang harus kita hafal untuk melakukan suatu amalan. Misalnya dalam amalan sholat, mulai dari sholat sunnah sebelum subuh, sholat fardu subuh, sholat duha, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat zuhur, dan seterusnya. Banyak sekali niat yang harus kita hafal jika memang harus dilafalkan. Maka karena itu pula banyak sekali orang yang meninggalkan amalan karena tidak mengetahui bacaan niatnya. Hal ini justru akan menyusahkan kita. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa agama itu mudah. Ingatlah bahwa ibadah bersifat taufikiyah, sudah dipaketkan atau baku. Artinya, setiap amalan yang kita lakukan harus terdapat dalil dari Al-Quran atau hadis, termasuk dalam masalah niat ini. Jika kita lihat dalam buku tuntunan sholat yang tersebar di masyarakat yang mencantumkan lafaz-lafaz niat, di sana tidak tercantum bahwa lafaz niat tersebut berasal dari hadis riwayat Bukhari atau sebagainya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya bahwa tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi dan sahabatnya. Tidak ada petunjuk yang patut kita ikuti kecuali petunjuk dari pemilik syariat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai petunjuk Nabi dalam sholat, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mendirikan sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengatakan satu kata pun sebelum takbir, bahkan tidak melafazkan niat. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, janganlah berbuat suatu perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan tanpa ada dasarnya dari kami atau Nabi, maka amalan itu tertolak. Dan jangan pula kita beralasan dengan mengatakan, niat kami kan baik. Karena sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Akhir kalam, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.